Malam di pesisir Bintan kali ini terasa memiliki aura yang berbeda, seolah-olah alam semesta sedang memberikan jeda singkat di tengah badai konflik yang berkecamuk. Rembulan bulat sempurna menggantung di langit yang bersih dari awan, memantulkan cahaya peraknya di atas permukaan laut yang tenang. Cahaya itu menciptakan jalur berpendar yang seolah-olah menuntun jiwa-jiwa yang sedang resah menuju sebuah titik kedamaian. Resto tepian Bintan sudah tutup sejak 2 jam yang lalu. Namun lampu kuning temaram di area outdoor yang bersinggungan langsung dengan bibir pantai masih menyala, memberikan suasana yang intim dan syahdu. Di bawah naungan pohon ketapang yang rimbun, Kamal dan Kasih duduk berhadapan di sebuah meja kayu panjang yang permukaannya sudah halus dimakan usia. Di hadapan mereka, bertumpuk-tumpuk daun pisang yang sudah dilayukan di atas api dan dibersihkan hingga berkilat hijau tua. Di tengah meja, sebuah baskom besar berisi adonan ikan tenggiri yang telah digiling halus, dicampur dengan santan kental, cabai giling, dan racikan rempah rahasia yang harumnya menggoda selera bahkan dalam keadaan mentah. Malam ini, mereka harus menyiapkan 500 batang otak-otak untuk pesanan besar sebuah acara adat di Tanjung Pinang besok pagi. Suasana begitu sunyi, hanya ada suara jangkrik yang bersahut-sahutan dan sesekali kepakan sayap burung malam yang melintas rendah. Ihsan sudah tertidur lelap di dalam salah satu kamar staf yang disediakan Kamal, setelah sebelumnya lelah bermain di tepi pantai. Tangan Kasih bergerak dengan irama yang sangat lincah dan terlatih. Ia mengambil sesendok adonan, meletakkannya di tengah daun pisang, melipatnya dengan gerakan presisi, lalu menguncinya dengan lidi kecil di kedua ujungnya. Kamal mencoba meniru gerakan itu, namun jemarinya yang biasanya sangat lincah menari di atas keyboard laptop atau menandatangani dokumen miliaran rupiah, nampak sangat kaku dan kikuk di depan selembar daun pisang. Pak Kamal, kalau melipatnya tidak rapat dan ujungnya tidak dikunci dengan benar, nanti adonannya akan meluap keluar saat dibakar di atas bara api. Sayang ikannya, Pak, ucap Kasih sambil tersenyum kecil, matanya melirik hasil kerja Kamal yang nampak sedikit penyet dan tidak simetris. Kamal terkekeh pelan, ia meletakkan daun pisang yang gagal itu dengan perasaan sedikit malu. Ternyata membuat otak-otak jauh lebih sulit daripada menyusun proposal investasi 10 miliar, Kak. Daun pisang ini seolah-olah punya kehendaknya sendiri dan tidak mau tunduk pada perintah jari-jari saya. Memasak itu bukan soal perintah atau kekuasaan, Pak Kamal. Memasak itu soal perasaan dan kerja sama antara tangan dan bahan alam, sahut Kasih lembut. Tangannya terus bergerak menciptakan bungkusan demi bungkusan yang rapi dalam hitungan detik. Bapak harus membujuk daunnya, mengikuti arah seratnya, jangan dilawan. Kalau Bapak memaksa, dia akan robek. Sama seperti hati manusia, bukan? Kamal terdiam sejenak. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Kasih yang nampak begitu tenang di bawah pancaran sinar rembulan. Cahaya bulan malam itu membuat wajah Kasih nampak bercahaya secara alami, menyamarkan gurat-gurat kelelahan dan kesedihan akibat konfrontasi kasar dengan Ratna siang tadi. Di mata Kamal, Kasih bukan lagi sekadar koki, ia adalah simbol dari ketenangan yang selama ini ia cari di tengah bisingnya dunia bisnis. Kak Kasih benar, banyak hal di dunia ini yang memang tidak bisa dipaksa, sesanggup apapun kita secara materi, ucap Kamal pelan, suaranya menyatu dengan suara ombak. Termasuk perasaan manusia yang seringkali muncul di waktu dan tempat yang dianggap salah oleh orang lain. Suasana mendadak menjadi sangat puitis dan bermuatan emosional. Kamal teringat pada akar budayanya, pada tanah Melayu yang selalu menjunjung tinggi kiasan dan metafora untuk menyampaikan apa yang paling terpendam di lubuk hati. Di tanah ini, bicara langsung dianggap kasar, hati yang halus bicara lewat pantun. Kamal berdeham, mencoba mengumpulkan keberanian yang bahkan tidak ia miliki saat menghadapi audit pajak yang paling ketat sekalipun. Kak, saya teringat sebuah pantun lama yang sering didendangkan orang tua di penyengat, ucap Kamal, matanya menatap dalam ke arah Kasih. Kasih mendongak. Gerakannya sedikit melambat namun ia tetap berusaha fokus pada adonan di tangannya. Pantun apa itu,
Pak, apakah tentang laut atau tentang masakan? Kamal menatap air laut yang berkilau seperti jutaan berlian yang tersebar, lalu memulai dengan suara yang rendah namun syarat dengan getaran emosi. Pulau penyengat di tengah laut, tempat bersemayam Raja Perkasa. Cinta di hati sudah terpaut. Pada dia Koki bersahaja.